Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter membuat panik penghuni salah satu rumah di wilayah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilik rumah panik dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular ini. Petugas sempat kesulitan saat menangkap piton karena agresif dan terus melawan. Ular bisa ditangkap setelah setengah jam. Untuk proses evakuasi itu ular berada di depan rumah atau di teras. Di masyarakat melihat ular tersebut dan melaporkan kami dari Damkar. Dan kami langsung turun dengan 5 orang personil untuk mengevakuasi ular tersebut. Di Bengkulu, petugas damkar mengevakuasi ular piton yang bersembunyi dalam saluran air di bawah kandang ayam. Piton sepanjang 3 meter ini tidak bergerak usai memangsa 2 ekor ayam peliharaan warga. Usai dievakuasi, ular diserahkan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam untuk dilepas ke hutan lindung. Dari Padang dan Bengkulu, Budi Sunandar, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi berusia 1 tahun 5 bulan di Minahasa Utara diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh ibu kandungnya. Pelaku ditahan di Polres Minahasa Utara. Bayi berusia 1 tahun 5 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya yang berada di perumahan CBA New Gold Desa Mapanget, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis sore. Bayi ini diduga dianiaya hingga tewas oleh ibu kandungnya sendiri. Tim Inafis Polres Minahasa Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Diduga ada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan yang diduga ibu kandungnya kepada anak kandungnya. Jadi untuk proses sementara untuk korban sementara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan otopsi. Jadi untuk petunjuk menjadi penyebab kematiannya. Kini tersangka telah diamankan di Mapolres Minahasa Utara dan korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara motif dan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tim putra goalball Indonesia akhirnya berhasil lolos di semifinal usai mengalahkan tim Filipina 10-0. Bahkan kemenangan atas Filipina tersebut diraih hanya babak pertama saja karena sudah selisih 10 gol. Sejak menit pertama, timnas goalball putra Indonesia tampil meyakinkan di pertandingan ke-6 melawan timnas Filipina, di mana 5 dari 6 pertandingan yang sudah dijalani, tim asuhan Daryanto menang 4 kali dan hanya sekali kalah. Tim yang diperkuat Arief Setiawan dan tim menang 10-0 atas Filipina dan bertengger di posisi kedua klasemen. Bahkan kemenangan tim Merah Putih diraih hanya dalam babak pertama saja. Dan di semifinal Indonesia dipastikan melawan Malaysia yang duduk di posisi ketiga. Indonesia menambah medali emas pada hari terakhir pertandingan cabang olahraga blind judo. Emas dari nomor beregu putri diraih usai mengalahkan Filipina. Indonesia meraih medali emas usai menaklukkan Filipina di cabang olahraga blind judo nomor beregu putri yang mempertandingkan kelas minus 48 kg, minus 57 kg, dan plus 57 kg. Namun mereka tidak meraihnya dengan mudah. Tuan rumah yang diperkuat Novia Larasati, Garini Melinda Artia, Fadila Nurul, dan Makfira Balgis Mega mendapat perlawanan sengit dari Filipina. Filipina sempat mengalahkan Indonesia pada pertandingan pertama. Namun wakil Indonesia mampu membalikan keadaan pada sisa laga untuk meraih medali emas. Dengan tambahan emas ini, kontingen blind judo Indonesia mengumpulkan total 9 medali emas, 5 perak dan 3 perunggu dari 10 nomor yang dipertandingkan. Raihan emas ini melebihi target awal blind judo yang menargetkan 7 emas di ASEAN Para Games 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara tim bola voli duduk putri Indonesia juga menyumbang medali emas. Hasil ini didapat usai mengalahkan Thailand di partai final. Tim bola voli duduk putri Indonesia meraih medali emas usai mengalahkan Thailand di partai final. Pada laga yang digelar di GOR Universitas Tunas Pembangunan Karanganyar, Jawa Tengah, tim putri Indonesia tampil penuh percaya diri.
Dukungan supporter yang hadir menambah semangat anak asuh Andri Asrul Setiawan hingga mendominasi pertandingan yang berlangsung 3 set. Hasilnya, Dina Rulina dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan meyakinkan 25-15, 25-10, dan 25-6. Hasil ini memenuhi target tim bola voli duduk putri Indonesia yakni meraih emas sekaligus menambah perolehan medali di cabang olahraga ini usai Indonesia sebelumnya meraih medali perunggu di voli duduk putra. ASEAN Para Games 2022 yang digelar di Kota Solo tidak hanya melibatkan para atlet difabel saja. Siswa sekolah luar biasa dari SLB Mandiri Putra juga turut dilibatkan dalam pembuatan souvenir ASEAN Para Games 2022. Berikut informasinya. Hasil karya para siswa SLB Mandiri Putra dipamerkan di pesta ajang olahraga tingkat Asia Tenggara yaitu ASEAN Para Games 2022 di Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya pertunjukan busana, siswa-siswi berkebutuhan khusus ini juga menampilkan karya lainnya di bidang musik dan seni lukis. Selain itu, karya siswa SLB Mandiri Putra ini juga dijual dan menjadi official merchandise dari pagelaran ASEAN Para Games 2022. Ya, terpilihnya daun dari ABK untuk negeri ini terpilih menjadi ASEAN Para Games sebagai official merchandise ini perjuangannya luar biasa. Jadi karena adanya kualifikasi atau kurasi dari Inaskok penyelenggara resmi, jadi kita bersaing antara UMKM lainnya dan alhamdulillah SLB ini menjadi salah satu SLB yang terpilih. Jadi satu-satunya SLB se-Indonesia yang terpilih untuk menyediakan souvenir resmi ASEAN Para Games. SLB Mandiri Putra berharap kreativitas anak berkebutuhan khusus akan terus mendapatkan wadah untuk berekspresi tidak hanya di ASEAN Para Games 2022 tapi juga dalam berbagai event lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Vito Erlangga, Rama Romadona, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh